Di sebuah gang kecil di Percut Seituan, Sumatera Utara, hidup seorang gadis muda bernama Nazwa Alia, baru berusia 19 tahun. Sejak lama, ia punya mimpi besar, ingin bekerja di luar negeri. Ingin membahagiakan ibunya, dan ingin melihat dunia yang lebih luas. Tapi sang ibu, Laniari Hasibuan, menolak keras. Ia tahu, Kamboja bukanlah negeri impian, melainkan negeri penuh bahaya bagi anak-anak muda Indonesia. Sayangnya, mimpi itu terlalu indah bagi Nazwa untuk dilepaskan. Sebuah keputusan yang ia ambil diam-diam, membawanya jauh dari kampung halaman. Dan siapa sangka perjalanan itu justru berakhir tragis. Inilah kisah pilu seorang anak yang pulang tinggal nama. Nazwa Alia, mimpi kerja di Kamboja yang berakhir duka. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya guys. Di sebuah gang kecil bernama Gang Sejahtera, tepatnya di Dusun 16, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdirilah rumah sederhana milik keluarga Hasibuan. Rumah itu bercat putih, sedikit kusam karena usia, dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman bunga milik sang ibu. Disitulah Nazwa Alia, seorang gadis berusia 19 tahun, menjalani hari-harinya bersama ibunda tercinta, Laniari Hasibuan, yang kini sudah berusia 53 tahun. Nazwa adalah lulusan SMK Telkom 2 Medan, sekolah kejuruan yang terkenal melahirkan banyak tenaga muda di bidang teknologi dan komunikasi. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang penuh semangat, cerdas, dan suka berhayal tentang masa depan. Teman-temannya sering mendengar Nazwa berkata, "Aku ingin bekerja di luar negeri, ingin lihat dunia yang lebih luas. Di sana pasti ada kesempatan besar." Namun, bagi seorang ibu seperti Laniari, ucapan itu bukanlah sesuatu yang membuat hati tenang. Baginya, luar negeri penuh risiko. Apalagi beberapa kali ia mendengar kabar di televisi dan media sosial tentang TKI yang menjadi korban penipuan dan kekerasan di luar negeri. Hatinya selalu digelayuti kecemasan setiap kali Nazwa membicarakan impiannya. Hari itu, suasana rumah cukup tenang. Matahari sore masuk melalui celah jendela, menyinari ruang tamu yang sederhana. Laniari tengah duduk di kursi rotan sambil menyalakan kipas angin tua, ketika Nazwa menghampirinya dengan wajah penuh harap. "Mak, aku ada sesuatu yang mau kuceritakan," ucap Nazwa sambil tersenyum, suaranya penuh antusiasme. "Apalagi, nak? Jangan bilang mau pergi jauh lagi," jawab ibunya sambil menghela napas, seakan sudah menebak isi pikiran putrinya. Nazwa tertawa kecil, lalu duduk di samping ibunya. "Aku pengin, Mak, kerja di luar negeri. Aku lihat di internet, banyak lowongan di Kamboja. Katanya gajinya lumayan, bisa bantu keluarga juga." Kalimat itu seketika membuat Laniari terdiam. Pandangannya menerawang jauh, seolah melihat gambaran suram yang selalu menghantui pikirannya. Ia menatap wajah anak semata wayangnya itu, wajah muda penuh impian yang mengingatkannya pada masa mudanya sendiri. "Nazwa, Mak mohon, jangan Kamboja. Mak sudah dengar banyak cerita. Banyak yang pulang tinggal nama. Itu negara berbahaya. Kalau mau kerja, kerja aja di Medan, di sini banyak kantor. Jangan nekat ke sana," kata Laniari, suaranya bergetar menahan kekhawatiran. Tapi Nazwa tidak langsung mengiyakan. Ia terdiam, lalu menunduk. Ada tekad yang kuat di matanya, meski diselimuti keraguan. Bagi Nazwa, dunia luar adalah ruang yang menantang. Ia merasa di kampung ini, kehidupannya akan begitu-begitu saja, sekolah, bekerja dengan gaji pas-pasan, lalu menikah muda. Sedangkan ia ingin lebih dari itu, ingin mandiri, ingin membuktikan diri. Malam itu, ketika listrik sempat padam, Nazwa duduk di depan rumah dengan ponselnya. Ia mencari informasi tentang lowongan kerja luar negeri. Layar ponsel menampilkan iklan-iklan menggiurkan, kerja di Kamboja, gaji besar, fasilitas lengkap, tanpa biaya awal. Seakan mimpi yang selama ini ia simpan perlahan mendapat jalan. Di sisi lain, Laniari hanya bisa memperhatikan dari dalam rumah. Ia tahu anaknya tengah larut dalam dunia maya, mencari sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Hatinya cemas, tapi ia sadar, Nazwa sudah bukan anak kecil lagi. Keesokan harinya, kabar lain muncul. Nazwa mendengar ada lowongan interview di salah satu bank di Medan. Ia pun segera memberitahu ibunya. "Mak, kali ini bukan Kamboja. Aku mau coba interview di bank. Siapa tahu aku diterima," ucapnya penuh semangat. Mendengar itu, Laniari merasa sedikit lega. Setidaknya, Nazwa masih punya niat mencari pekerjaan di dalam negeri. Ia bahkan berniat untuk menemani anaknya ke Medan, takut kalau-kalau ada hal yang tidak diinginkan. Namun,
yang tidak diketahui Laniari, di balik rencana interview itu, hati Najwa masih menyimpan mimpi besarnya, perjalanan ke luar negeri. Interview di bank hanyalah salah satu langkah kecil, sekadar pembuktian pada ibunya bahwa ia serius mencari pekerjaan. Sementara itu, hasratnya untuk merantau ke Kamboja masih terus membara, seakan menjadi bisikan yang tak bisa ia abaikan. Di lingkungan sekitar rumah, Najwa sering bercerita kepada teman dekatnya, Rina, tentang impiannya. Mereka berdua sering duduk di warung kopi kecil di ujung gang, berbincang hingga malam. "Rin, aku tuh pengen banget lihat dunia luar. Aku nggak mau hidup di kampung terus," kata Najwa dengan mata berbinar. Rina menatapnya khawatir. "Tapi, Najwa, kau harus pikirkan ibumu juga. Dia cuma sendirian. Kalau kau jauh, siapa yang jagain dia?" Pertanyaan itu menusuk hati Najwa. Ia tahu ibunya hanya memiliki dirinya. Ayahnya sudah lama meninggal dunia, dan tak ada saudara kandung lain yang bisa diandalkan. Namun, bagi Najwa, keinginan untuk menggapai mimpi lebih besar dari rasa takut itu. Hari demi hari, perdebatan kecil tentang masa depan terus terjadi di rumah itu. Laniari mencoba mengalihkan perhatian anaknya dengan memberi semangat pada interview bank. Tapi di balik senyum Najwa, ada rahasia besar. Ia mulai menjalin komunikasi dengan seseorang di media sosial yang menawarkan pekerjaan di Kamboja. Narasi pertama ini menggambarkan awal mula konflik batin antara impian seorang anak muda dengan ketakutan seorang ibu. Latar kecil di Dusun 16 Percut Seituan menjadi saksi awal kisah panjang yang kelak berujung pada duka mendalam. Bagi Najwa, mimpi itu terlalu indah untuk dilepaskan. Sedangkan bagi Laniari, firasat buruk itu terlalu kuat untuk diabaikan. Namun, takdir sudah menuliskan jalan yang berbeda, sebuah perjalanan yang akan membawa Najwa jauh dari kampung halaman, hingga akhirnya hanya namanya yang pulang. Pagi itu, udara di Dusun 16, Gang Sejahtera, Percut Seituan terasa hangat, ditemani aroma embun yang masih tersisa di dedaunan. Di rumah bercat putih yang sederhana itu, Najwa Alia terlihat sibuk merapikan dokumen-dokumen di meja kayu kecil. Beberapa kertas lamaran kerja, fotokopi ijazah, dan pas foto berserakan. Senyumnya tampak lebih cerah dari hari-hari sebelumnya. "Mak, doakan aku ya. Aku mau ikut interview di bank di Medan. Siapa tahu ini jalan rezekiku," katanya sambil menoleh ke arah ibunya, Laniari Hasibuan, yang sedang menjerang air panas di dapur. Laniari menatap putrinya dengan tatapan yang campur aduk. Ada kebanggaan karena anaknya berusaha mencari pekerjaan yang jelas, tapi ada juga kekhawatiran yang sulit ia sembunyikan. Ia meletakkan cerek air, lalu mendekat sambil berkata pelan, "Najwa, kalau memang ini niatmu, Mak dukung. Tapi Mak ikut ya. Mak nggak mau kau sendirian ke Medan." Najwa sempat tertawa kecil. "Aduh Mak, aku kan sudah gede, masa ke interview pun harus ditemanin?" Tapi melihat wajah ibunya yang begitu serius, Najwa hanya bisa mengangguk. Ia tahu ibunya tak main-main soal keselamatan dirinya. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi sekali mereka berangkat menuju Medan. Jalanan masih lengang, kendaraan sesekali melintas di jalur utama. Mereka naik angkot menuju pusat kota, perjalanan yang memakan waktu hampir 1 jam. Najwa tampak percaya diri dengan kemeja putih dan rok hitam yang ia pakai. Tas hitam kecil berisi dokumen ia peluk erat, seolah itu adalah tiket menuju masa depan. Di sepanjang perjalanan, Laniari terus memberi nasihat. "Ingat ya, Nak, jangan gampang percaya sama orang. Kalau diterima kerja di bank ini, syukur. Kalau enggak, ya kita coba lagi. Yang penting jangan asal pergi jauh. Mak nggak mau kau salah langkah." Najwa mendengarkan dengan tenang. Ia tidak ingin perdebatan kecil soal mimpinya ke luar negeri muncul lagi pagi itu. Dalam hatinya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa interview ini adalah kesempatan baik, meski ada suara lain di dalam dirinya yang terus berbisik tentang Kamboja. Sesampainya di kantor cabang bank tempat interview, suasana ramai oleh para pelamar lain. Najwa masuk dengan wajah penuh semangat, sementara ibunya menunggu di luar gedung, duduk di kursi panjang dekat parkiran. Laniari melihat banyak anak muda berjejer, berpakaian rapi, dengan wajah penuh harapan yang sama. Ia teringat masa mudanya, ketika dulu ia juga punya mimpi besar, namun terhenti karena keadaan. Di dalam ruangan, Najwa berhadapan dengan pewawancara. Pertanyaan demi pertanyaan ia jawab dengan lancar. Ia bercerita tentang latar belakangnya di SMK Telkom 2 Medan, tentang keterampilannya di bidang komputer dan komunikasi. Saat itu, Najwa merasa dirinya cukup percaya diri. Namun, ia juga sadar bahwa saingan yang datang tidak sedikit. Selesai interview, Najwa keluar dengan senyum tipis.
Ibunya segera menghampiri, bertanya penuh harap, "Gimana, Nak?" "Ya, lumayan, Mak. Aku sudah coba jawab sebaik mungkin. Tapi hasilnya nanti diumumkan lewat email," jawab Najwa sambil berusaha terlihat optimis. Mereka pun pulang. Sepanjang perjalanan, Laniari merasa sedikit lega. Ia berharap interview itu bisa menjadi titik balik, agar anaknya melupakan keinginan untuk keluar negeri, terutama ke Kamboja. Ia ingin Najwa punya pekerjaan tetap di Indonesia, dekat dengan keluarga, dekat dengan dirinya. Namun, malam harinya, ketika Najwa duduk sendirian di kamar, ia kembali membuka ponsel. Ada pesan baru masuk dari seseorang yang ia kenal lewat media sosial beberapa minggu terakhir. Orang itu, yang mengaku bernama Arman, menawarkan pekerjaan di Kamboja dengan gaji besar dan fasilitas lengkap. "Kalau di Medan susah dapat kerja, kenapa nggak coba di Kamboja aja? Banyak orang Indonesia yang sukses di sana," tulis Arman dalam pesannya. Najwa terdiam. Hatinya kembali bimbang. Interview bank tadi memberi secercah harapan, tapi bayangan tentang Kamboja yang penuh janji menggiurkan terus menghantui pikirannya. Ia membayangkan dirinya bekerja di kantor luar negeri, mengirim uang dalam jumlah besar ke kampung halaman, membuat ibunya bangga. Keesokan harinya, Najwa kembali bertemu dengan temannya, Rina, di warung kopi kecil ujung gang. Ia menceritakan tentang interview di bank dan juga tentang pesan dari Arman. "Aku masih bingung, Rin. Kalau kerja di bank, gajinya nggak seberapa. Tapi kalau di Kamboja, katanya bisa berkali lipat. Kau tahu sendiri keadaan kita, aku pengin bantu Mak juga," kata Najwa lirih. Rina memandangnya serius. "Najwa, kau jangan gampang percaya. Banyak orang yang tertipu dengan janji-janji itu. Lihat saja berita. Banyak yang pulang tinggal nama, atau malah nggak pernah pulang lagi." Tapi Najwa hanya tersenyum pahit. "Aku tahu, Rin. Tapi aku juga pengin berubah nasib." Hari-hari berikutnya, Najwa terus menunggu kabar dari bank, tapi hasilnya tak kunjung datang. Sementara itu, pesan dari Arman semakin intens. Ia bahkan menawarkan untuk membantu proses keberangkatan Najwa tanpa biaya awal. Di rumah, Laniari mulai merasa ada yang janggal. Ia sering melihat anaknya sibuk dengan ponsel hingga larut malam. Ia bertanya, tapi Najwa hanya menjawab singkat, "Chat sama teman, Mak." Namun, firasat seorang ibu tidak bisa dibohongi. Laniari tahu ada sesuatu yang disembunyikan anaknya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap apapun yang dipikirkan Najwa tidak akan membawanya ke jalan yang salah. Narasi kedua ini memperlihatkan secercah harapan lewat interview di bank, namun juga membuka pintu godaan yang lebih besar. Di balik senyum dan semangatnya, Najwa masih menyimpan kerinduan akan mimpi besar, merantau ke luar negeri. Jalan itu seakan semakin dekat, meski ibunya terus berusaha menahannya. Takdir perlahan sedang menarik Najwa menuju arah yang sama sekali tak pernah dibayangkan keluarganya, jalan menuju Kamboja, negeri yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Hari-hari setelah interview di bank berlalu begitu lambat bagi Najwa Alia. Ia menunggu kabar dari pihak perusahaan dengan penuh harapan. Setiap kali notifikasi ponselnya berbunyi, jantungnya berdegup kencang. Tapi berkali-kali ia hanya mendapati pesan dari grup sekolah, teman-temannya, atau dari seseorang bernama Arman, lelaki yang baru ia kenal melalui media sosial. Email yang ia tunggu dari bank tak kunjung datang. Seminggu lebih berlalu, tetapi tak ada tanda-tanda kabar baik. Rasa kecewa mulai menggerogoti hatinya. Saat itulah, pesan dari Arman justru semakin gencar masuk. "Gimana kabar interviewnya, Nas?" tanya Arman suatu malam. "Belum ada jawaban, Bang. Mungkin aku nggak diterima," balas Najwa singkat. "Kalau gitu, kenapa nggak coba ke Kamboja aja? Gaji besar, kerja gampang, ada banyak orang Indonesia di sana. Kau nggak akan kesepian." Najwa membaca pesan itu berulang kali. Kata-kata, gaji besar, membuat pikirannya melayang jauh. Ia membayangkan bisa membeli rumah baru untuk ibunya, mengirim uang setiap bulan, dan hidup berkecukupan. Bayangan indah itu seolah mengalahkan rasa takut yang pernah ia dengar dari berita-berita tentang korban di luar negeri. Namun, bayangan wajah ibunya terus muncul. Malam itu, Najwa menatap ibunya yang sedang tertidur di kursi rotan ruang tamu. Wajah tua itu tampak lelah, kulit tangannya penuh keriput karena bertahun-tahun bekerja serabutan demi membesarkannya seorang diri. Hatinya berbisik, "Kalau aku kerja di Kamboja, aku bisa buat hidup Mak lebih baik." Esok harinya, Najwa kembali menemui Rina di warung kopi kecil ujung gang. Ia bercerita tentang tawaran dari Arman. "Rina, dia bilang aku bisa kerja di kantor, di bidang komputer. Gajinya bisa 15 juta per bulan.
Bayangin, Rin, kalau di sini aku kerja di toko atau bank pun, paling cuma 3 juta sebulan. Di sana, aku bisa bantu Mak. Rina menatapnya tajam. Najwa, kau jangan buta karena uang. Kau yakin orang itu bisa dipercaya? Kau baru kenal lewat Facebook, kan? Najwa terdiam. Ia tahu Rina benar. Tapi rayuan Arman terasa terlalu meyakinkan. Malam sebelumnya, Arman mengirim foto kantor modern dengan meja-meja komputer berjejer, serta beberapa orang muda bekerja dengan wajah sumringah. Lihat, Nas, ini tempat kau nanti. Bagus kan? Tinggal berangkat aja, semua sudah aku urus, tulis Arman. Dia kasih lihat foto kantor, Rin. Tempatnya bagus. Aku yakin ini kesempatan emas, ucap Najwa mencoba membela diri. Rina menggeleng, foto bisa aja bohong. Aku takut kau ditipu. Ingat berita-berita tentang TKI ilegal. Banyak yang diperdagangkan, dipaksa kerja kasar, bahkan ada yang disiksa. Aku nggak mau dengar kabar buruk tentang kau, Nas. Najwa hanya tersenyum tipis. Ia tahu sahabatnya itu tulus mengingatkan, tapi hatinya sudah mulai goyah. Malam itu, Najwa kembali berbalas pesan dengan Arman. Kali ini, Arman terdengar semakin meyakinkan. Aku ngerti kau sayang sama ibumu. Justru kalau kau kerja di Kamboja, kau bisa bahagiain dia. Gajinya besar, kau bisa kirim tiap bulan. Cuma beberapa bulan aja, Makmu udah bisa renovasi rumah. Percayalah sama aku, Nas. Kata-kata itu menusuk hatinya. Najwa membayangkan ibunya tersenyum bahagia menerima kiriman uang darinya. Bayangan itu terlalu indah. Beberapa hari kemudian, Najwa mulai menyiapkan rencana kecil. Ia mulai menabung dari uang sakunya, menyisihkan sedikit demi sedikit. Ia bahkan mengurus paspor diam-diam, tanpa sepengetahuan ibunya. Dengan alasan ingin melengkapi berkas lamaran kerja, ia pergi ke Medan seorang diri. Di kantor imigrasi, Najwa berdiri dalam antrean panjang bersama puluhan orang lain. Wajahnya serius, tapi dalam hatinya bergejolak. Apakah aku sedang membuat keputusan besar? Atau justru salah langkah, pikirnya. Setelah berhasil membuat paspor, Najwa pulang dengan hati-hati. Ia menyembunyikan dokumen itu di laci meja belajarnya, tepat di bawah tumpukan buku sekolah. Namun, firasat seorang ibu tak pernah salah. Suatu malam, ketika Najwa tertidur, Laniari masuk ke kamarnya untuk menutup jendela yang terbuka. Matanya tak sengaja menangkap sebuah map coklat terbuka di sudut meja. Ia terkejut mendapati ada paspor baru di sana, dengan foto anaknya. Keesokan paginya, Laniari memanggil Najwa dengan nada serius. Najwa, apa ini? Tanyanya sambil menunjukkan paspor tersebut. Najwa terdiam, wajahnya pucat. Ia mencoba mencari alasan. Itu, untuk persyaratan kerja, Mak. Siapa tahu aku nanti diterima kerja di luar kota, perlu paspor. Laniari menghela napas panjang. Najwa, jangan bohong sama Mak. Kau masih mikirin Kamboja, kan? Kau nggak ingat apa kata Mak? Di sana banyak orang hilang. Jangan nekat, Nak. Mak cuma punya kau seorang. Air mata menetes di pipi Laniari. Ia memegang tangan putrinya erat-erat. Kalau kau pergi jauh, siapa yang temanin Mak? Siapa yang jaga Mak? Najwa tak kuasa menahan air matanya. Ia memeluk ibunya sambil berkata lirih, Mak, aku cuma ingin kita hidup lebih baik. Aku nggak mau lihat Mak capek terus. Suasana haru itu membuat Najwa seakan ragu kembali. Tapi malamnya, Arman kembali menghubunginya. Kali ini, ia lebih agresif. Nas, jangan buang waktu. Aku sudah siapkan tiket dan akomodasi. Tinggal berangkat saja. Kalau kau mundur sekarang, kesempatan ini hilang. Ingat, kau mau bahagiain ibumu kan? Pesan itu membuat Najwa sulit tidur. Ia terbaring di kasur tipis kamarnya, menatap langit-langit. Suara ibunya, pesan Rina, dan rayuan Arman bercampur aduk di kepalanya. Dalam hati kecilnya, ia sadar ia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada ibunya yang penuh cinta dan kekhawatiran, di sisi lain ada mimpi besar yang terasa semakin dekat. Narasi ketiga ini menunjukkan bagaimana rayuan pekerjaan luar negeri semakin kuat menjerat Najwa. Harapan di Medan yang sempat ia pegang mulai luntur, digantikan oleh bayangan gaji besar dan kehidupan lebih baik di Kamboja. Najwa tahu, satu langkah salah bisa membuatnya kehilangan segalanya. Tapi ia juga percaya, tanpa langkah berani, mimpi hanya akan jadi angan-angan. Sementara itu, takdir perlahan menuntunnya ke jalan yang berbahaya, jalan yang akan segera ia pilih, meski penuh dengan resiko yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah sederhana milik keluarga Najwa di Pati mulai sepi. Hanya suara angin yang lewat di celah dinding papan menemani malam-malam ibunya.
Sejak Najwa mengabarkan lewat telepon terakhir kali, tidak ada lagi kabar yang masuk. Ponselnya tak bisa dihubungi, nomor yang biasanya aktif kini mati total. Ibunya, Bu Siti, semakin diliputi kecemasan. Ia sering termenung di beranda, menatap jalan tanah di depan rumah yang biasanya dilalui Najwa setiap pulang dari pasar. Kini jalan itu terasa begitu sunyi, seperti menunggu kepulangan yang tak pernah datang. Di saat bersamaan, di Kamboja, Najwa terperangkap dalam dunia yang bahkan sulit ia pahami. Malam itu, ia duduk di sudut ruangan asrama pekerja yang dipenuhi gadis-gadis Indonesia lain. Lampu temaram membuat wajah-wajah mereka pucat. Ada yang menangis pelan, ada yang menatap kosong, ada pula yang mencoba berdoa dengan suara lirih. Najwa, dengan tubuh yang semakin kurus, menggenggam erat sehelai sajadah kecil yang dibawanya dari kampung. "Za, kalau nanti aku nggak bisa pulang, tolong sampaikan sama ibuku kalau aku sayang sekali sama dia," bisik seorang gadis di sampingnya, yang belakangan Najwa tahu bernama Fitri, asal Lombok. Ucapan itu menusuk dada Najwa. Ia sadar bahwa ketakutan itu nyata, bahwa tidak semua yang ada di ruangan itu akan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Hari-hari berikutnya, Najwa dipaksa mengikuti pelatihan kerja yang sama sekali berbeda dari janji awal. Mereka dikurung di sebuah gedung tua, dijaga ketat oleh pria-pria bersenjata. Di ruangan penuh komputer, mereka diperintah menipu orang melalui media sosial. Najwa menolak, tetapi penolakan itu berbuah cambukan. Ia merasakan perihnya rotan mengenai punggungnya hingga memar. "Gak ada yang boleh menolak di sini," bentak seorang pengawas berwajah keras, berlogat campuran Mandarin dan Khmer. Tangisnya pecah malam itu, tetapi ia memilih menuliskan isi hatinya di secari kertas robek, berharap suatu hari bisa dikirimkan kepada ibunya. Tulisannya bergetar, tinta ballpointnya belepotan karena air mata yang tak henti jatuh. "Ibu, Najwa kangen sekali. Maafkan aku, Bu. Aku sudah salah pilih jalan. Aku ingin pulang, tapi aku tak bisa. Aku disiksa, Bu. Aku takut, aku lelah. Kalau nanti aku tak bisa kembali, tolong doakan aku. Aku titipkan rinduku lewat angin yang akan sampai ke halaman rumah kita." Kertas itu ia lipat kecil-kecil, lalu ia sembunyikan di bawah alas tidurnya. Seperti menyimpan harapan terakhir. Di Indonesia, Bu Siti masih berusaha mencari kabar. Ia mendatangi kantor agen yang dulu memberangkatkan Najwa. Namun yang ia dapat hanya jawaban dingin, "Kami tidak tahu, Bu. Kalau sudah sampai Kamboja, itu urusan pihak sana." Jawaban itu membuat lutut Bu Siti lemas. Ia pulang dengan hati hancur, merasa tak ada yang bisa menolong putrinya. Hari demi hari, tubuh Najwa semakin lemah. Pukulan, tekanan mental, dan makanan yang tidak layak membuatnya jatuh sakit. Batuknya kerap berdarah, tetapi tak ada yang peduli. Para pengawas hanya berkata, "Kalau mati, gampang. Buang saja mayatnya ke sungai." Kata-kata itu membuat seluruh gadis di ruangan terdiam membeku. Mereka sadar nyawa mereka tak ada harganya di mata sindikat. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur Phnom Penh, Najwa memeluk Fitri erat-erat. "Fit, aku takut mati di sini. Aku takut nggak bisa lihat ibuku lagi," bisiknya. Fitri hanya bisa menangis. "Kita berdoa saja, Za. Semoga Allah masih kasih jalan pulang buat kita." Namun dalam hatinya, Najwa sudah merasakan sesuatu. Tubuhnya tak lagi kuat. Nafasnya semakin pendek. Di dalam diam, ia menatap langit-langit asrama yang bocor dan berbisik lirih, seakan menyampaikan pesan terakhir pada ibunya. "Ibu, aku tak bisa pulang lagi." Dan malam itu menjadi malam yang panjang, penuh ketakutan, penuh doa yang menggantung di udara, tanpa tahu apakah akan terkabul atau hanya lenyap di telan gelap. Panas terik siang Kamboja semakin menyengat. Di sebuah gedung tua berlantai 3 di pinggiran Phnom Penh, Najwa Alia terkurung bersama belasan orang lain. Suara langkah kaki para penjaga berseragam hitam terdengar setiap beberapa menit, seolah mengingatkan bahwa tidak ada ruang untuk melarikan diri. Ruangan itu pengap, jendelanya ditutup dengan kawat besi, dan hanya ada satu pintu baja yang selalu terkunci rapat dari luar. Bau keringat bercampur dengan darah dan obat-obatan membuat setiap orang yang ada di dalam merasa mual. Hari itu Najwa sudah tidak ingat lagi berapa lama ia berada di sana. Waktu seolah berhenti sejak ia dipaksa bekerja sebagai skamer di ruangan penuh komputer. Jam biologisnya rusak. Ia tidak lagi tahu mana siang, mana malam. Ia hanya mengenal deru kipas mesin yang terus menyala, dan teriakan pengawas yang melotot tiap kali target penipuan tidak berhasil didapatkan. "Kerja cepat. Kalau tidak bisa dapat uang, kalian tahu akibatnya," bentak salah satu pengawas, seorang pria berkepala plontos dengan tato naga di lengannya.
Namanya dipanggil sebagai Ah Kiong. Dialah yang paling ditakuti semua orang di ruangan itu. Najwa menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat mengetik pesan palsu ke calon korban dari negara lain. Hatinya berontak, tapi jika ia berhenti, cambuk atau tongkat listrik sudah menunggu. Ia pernah mencoba melawan seminggu lalu, hasilnya, wajahnya memar biru, dan punggungnya penuh bekas pukulan rotan. Malam harinya, setelah pekerjaan selesai, para pekerja paksa itu digiring ke kamar sempit. Satu ruangan berisi 10 orang. Mereka hanya diberi satu kasur tipis untuk bersama. Tidur tidak pernah benar-benar nyenyak karena bayangan mimpi buruk selalu datang. Najwa terbaring sambil memeluk lututnya. Matanya menatap langit-langit yang lembab, penuh bercak hitam akibat jamur. Ia teringat wajah ibunya, Ibu Rukayah, yang selalu menasihati agar tidak mudah percaya janji manis. "Ibu, maafkan Najwa. Ibu benar. Tapi semua sudah terlambat," bisiknya pelan, suaranya nyaris patah. Di sebelahnya, seorang gadis asal Jawa bernama Vina mencoba menenangkannya. Vina sudah 3 bulan lebih dulu di sana. Rambutnya kusut, tubuhnya kurus, tapi matanya menyimpan api keteguhan. "Najwa, jangan menyerah. Kita pasti ada jalan keluar," kata Vina lirih. "Bagaimana caranya? Setiap hari kita diawasi. Kita bahkan tidak bisa membuka jendela tanpa izin. Aku dengar, ada beberapa orang Indonesia yang berhasil kabur. Mereka berhasil menghubungi kedutaan. Mungkin kita juga bisa coba." Najwa menghela napas panjang. Ia ingin percaya, tapi rasa takut jauh lebih besar. Hari-hari berjalan semakin berat. Beberapa teman sekamarnya mulai jatuh sakit. Ada yang demam tinggi, ada pula yang batuk darah. Obat-obatan sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Jika sakit terlalu parah, biasanya orang itu dihilangkan, malam-malam, dibawa keluar oleh penjaga, dan tidak pernah kembali. Semua orang tahu arti, dibawa keluar, mayat mereka dijual entah kemana. Ketakutan itu membuat Najwa semakin sulit bernapas. Ia merasa seolah hidup di neraka, tapi di tengah kegelapan itu, sebuah sinyal kecil muncul. Suatu malam, ketika ia sedang dipaksa bekerja, Najwa melihat salah satu komputer yang digunakan untuk operasi penipuan memiliki akses internet lebih luas daripada komputer lain. Biasanya akses sangat terbatas, hanya untuk menghubungi target. Tapi komputer itu, entah kenapa, bisa membuka email dan media sosial. Jantung Najwa berdegup kencang. Tangannya gemetar, tapi matanya berkilat. Inilah kesempatan. Dengan keberanian yang tersisa, ia berpura-pura bekerja seperti biasa, sementara jari-jarinya diam-diam mengetik sebuah pesan. Hanya kalimat singkat. "Tolong, kami disekap di Phnom Penh. Kami TKI Indonesia. Tolong hubungi KBRI." Ia mengirimkan pesan itu ke sebuah alamat email yang pernah ia ingat, alamat milik adiknya, Aulia. Namun, setelah pesan terkirim, ketakutan kembali menyergap. Bagaimana jika pengawas menemukan apa yang ia lakukan? Hukuman bisa lebih buruk dari kematian. Ia pura-pura melanjutkan pekerjaan, meski keringat dingin mengucur di dahinya. Malam itu ia kembali ke kamar dengan hati penuh cemas. Ia tidak tahu apakah pesannya sampai, atau malah terhapus begitu saja. Tapi di sisi lain, ada secercah harapan. Hari berganti, siksaan tetap datang. Tapi di dalam dadanya, Najwa mulai menyimpan sebuah rahasia kecil, harapan bahwa keluarganya tahu, bahwa suatu saat seseorang akan datang menolong. Namun, harapan itu juga membawa konsekuensi. 2 hari kemudian, salah satu pengawas masuk ke kamar mereka. Dengan tatapan tajam, ia berkata, "Ada yang mencoba kirim pesan keluar. Kalau ketahuan siapa, siap-siap kalian semua dihukum." Najwa menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia menggenggam erat tangan Vina yang duduk di sampingnya. Jantungnya hampir meledak. Ia tahu, jika rahasianya terbongkar, akhir hidupnya bisa lebih cepat dari yang ia bayangkan. Di dalam ruangan sempit itu, semua orang saling berpandangan. Sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Tapi Najwa tahu, permainan hidup dan mati sedang dimulai. Hening malam di kampung Tegalwaru terganggu oleh suara tangisan dari rumah sederhana milik keluarga Najwa. Sudah berminggu-minggu lamanya rumah itu tak lagi terdengar riang tawa, hanya sesekali teriakan histeris ibu Najwa yang meratapi nasib putrinya. Lampu minyak di ruang tamu menyala redup, sementara wajah ibunya pucat dan tubuhnya tampak semakin kurus karena kehilangan nafsu makan. "Kenapa harus Najwa, Pak?" suara ibu Najwa serak, sambil menatap foto anaknya yang tergantung di dinding. Foto itu adalah potret terakhir sebelum Najwa berangkat, dengan jilbab sederhana, senyum tulus, dan tatapan penuh harapan. Ayah Najwa hanya bisa terdiam.
Matanya memerah, tangannya gemetar memegang surat kabar yang sempat memberitakan tentang sindikat perdagangan manusia di Kamboja. Dalam berita itu, tidak ada nama Nazwa yang disebutkan, namun dari ciri-ciri dan laporan LSM yang membantu mereka, besar kemungkinan putrinya memang menjadi salah satu korban. Di sisi lain, Aulia, sahabat sekaligus saudara jauh Nazwa, berusaha mencari kebenaran. Sejak kepulangan jenazah Nazwa yang misterius tanpa kejelasan penyebab kematian, ia merasa ada yang sengaja ditutupi. Peti jenazah itu pun tak boleh dibuka dengan alasan medis, membuat keluarga semakin curiga. Lia, kita harus cari tahu lebih dalam. Aku nggak percaya Nazwa meninggal begitu saja, kata Aulia tegas, suaranya bergetar penuh emosi. Namun usaha Aulia tidak mudah. Ia harus menghadapi aparat desa yang cenderung pasif, hanya menyarankan keluarga untuk pasrah. Bahkan, pihak perusahaan yang dulu menyalurkan Nazwa ke Kamboja pun menghilang begitu saja, kantor mereka di Jakarta sudah tutup, nomor telepon tidak aktif, dan alamat fiktif. Sementara itu, di Kamboja, bayang-bayang penderitaan Nazwa sedikit demi sedikit mulai terungkap melalui kesaksian beberapa WNI yang berhasil kabur dari sindikat. Salah satunya adalah Sari, seorang pekerja migran asal Lombok, yang ditemui tim relawan Indonesia. Sari masih trauma, matanya sayu, tubuhnya penuh bekas luka. Dengan suara pelan ia menceritakan tentang seorang gadis Jawa bernama Nazwa yang diperlakukan sangat buruk di kamp kerja. Aku ingat dia, wajahnya manis, tapi selalu ketakutan. Dia sering muntah darah karena dipaksa kerja tanpa henti. Aku sempat dengar, dia menolak dijual organ tubuhnya, setelah itu aku tidak pernah lihat dia lagi, ucap Sari sambil menangis. Kesaksian itu membuat darah Aulia berdesir. Ia semakin yakin, Nazwa bukan sekadar meninggal biasa, melainkan korban sindikat gelap yang memperjualbelikan manusia. Tapi bagaimana cara membuktikan? Semua pintu seperti tertutup rapat, bahkan pemerintah setempat terkesan lambat menangani. Hari-hari di kampung semakin kelabu. Rumah keluarga Nazwa sering didatangi tetangga yang mencoba menghibur, tetapi tak jarang justru menambah luka dengan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Jadi benar Nazwa meninggal karena sakit? Tanya salah seorang warga. Ah, jangan-jangan ada yang ditutup-tutupi. Kasihan keluarganya, bisik tetangga lain. Ibu Nazwa hanya bisa menangis. Ia tahu anaknya kuat, tidak mudah jatuh sakit. Hatinya yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Malam demi malam ia tidak bisa tidur, memeluk baju terakhir yang ditinggalkan putrinya, berdoa agar kebenaran suatu saat terbongkar. Aulia yang setia menemani keluarga Nazwa mulai merasakan tekanan juga. Namun ia tidak berhenti mencari. Ia menghubungi beberapa LSM internasional, juga aktivis pekerja migran di Jakarta. Dari sana ia mendapat informasi bahwa sindikat Kamboja kerap bekerja sama dengan calo lokal di Indonesia. Nama seorang agen mencuat, Pak Herman, lelaki paruh baya yang dulu pernah datang ke kampung mereka, menawarkan kerja mudah dan gaji besar bagi siapa saja yang mau ikut. Dia orang yang merekrut Nazwa, seru Aulia, matanya terbelalak. Ayah Nazwa langsung berdiri, marah bercampur putus asa. Kalau benar itu orangnya, dia harus bertanggung jawab. Namun perburuan terhadap Pak Herman tak semudah itu. Orang tersebut dikenal licin, sering berpindah kota, bahkan diduga punya jaringan kuat yang melibatkan oknum berpengaruh. Di tengah usaha mencari keadilan, rasa takut mulai menghantui keluarga Nazwa. Suatu malam, Aulia mendapat pesan misterius dari nomor asing. Berhenti cari tahu, kalau masih mau selamat. Pesan singkat itu membuat bulu kuduk Aulia merinding. Ia menunjukkan pesan itu kepada ayah Nazwa, dan keduanya saling pandang dengan wajah pucat. Ternyata, semakin dalam mereka menggali, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Namun tekad Aulia tidak goyah. Aku nggak akan berhenti, Om. Nazwa sahabatku. Dia berangkat dengan harapan besar, tapi pulang hanya tinggal nama. Kita harus ungkap semuanya, biar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Air mata kembali jatuh di rumah itu. Ibu Nazwa menatap foto anaknya yang tergantung di dinding. Di dalam hatinya ia berbisik lirih, "Nak, kalau kau bisa dengar doa ibu, tolong kuatkan langkah kami untuk mencari keadilanmu." Dan malam itu, di bawah langit kampung yang pekat, kisah Nazwa Alia semakin nyata, bukan sekadar tragedi pribadi, tapi potret suram nasib ribuan pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam mimpi palsu di negeri orang. Hari itu, suasana rumah keluarga Nazwa di desa Sukamaju begitu pilu. Tenda biru telah berdiri di halaman, kursi plastik berjejer, dan warga desa bergantian datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Namun, meski tenda duka sudah terpasang, jenazah Nazwa belum juga tiba. Hajah Rohaya, ibunda Nazwa,
duduk di kursi bambu dengan mata sembab. Tangannya tak henti menggenggam kain kerudung, seolah mencoba menahan kesedihan yang tak kunjung reda. "Ya Allah, kapan anakku pulang? Aku ingin melihat wajahnya untuk terakhir kali," bisiknya lirih. Di sisi lain, Malik, ayah Nazwa, berusaha tegar. Tapi jelas, raut wajahnya menyimpan kepedihan yang dalam. Malam itu, ia didatangi oleh Pak Arman, salah satu perangkat desa. "Pak Malik, saya sudah hubungi pihak Kementerian Luar Negeri lewat jalur resmi. Mereka bilang proses pemulangan jenazah Nazwa butuh waktu, karena harus melalui prosedur otopsi dan administrasi di Kamboja. Tapi tenang, pemerintah Indonesia akan bantu penuh," ucap Pak Arman mencoba menenangkan. Malik mengangguk pelan, meski hatinya bergemuruh. "Pak, kalau semua harus pakai prosedur, saya takut anak saya terlalu lama di sana. Dia meninggal bukan di tanahnya, bukan di negeri sendiri. Hati saya nggak tenang," katanya, dengan suara parau. "Di Kamboja." Sementara itu, di sebuah rumah sakit di Phnom Penh, jenazah Nazwa masih terbujur kaku di ruang pendingin. Rina, sahabat sekaligus teman seperjuangan Nazwa, menangis terseduh-seduh di depan peti yang belum dipulangkan. "Nazwa, kenapa harus kamu yang pergi? Bukankah kita janji mau pulang bareng, mau bahagiain orang tua kita?" Rina menangis sembari meraba peti jenazah. Ia ditemani oleh 2 orang staf KBRI Phnom Penh, yaitu Pak Herman dan Mbak Diah, yang sejak awal membantu mengurus administrasi. "Bu Rina, tolong kuat ya. Kami sudah urus surat kematian dan dokumen untuk repatriasi jenazah. Tapi memang prosesnya agak rumit. Harus ada persetujuan pihak rumah sakit, polisi Kamboja, dan tentu saja imigrasi," jelas Pak Herman. Rina mengusap air matanya. "Pak, tolonglah, jangan biarkan Nazwa terlalu lama di sini. Orang tuanya pasti sudah menunggu." Mbak Diah menambahkan dengan lembut, "Kami paham, Bu. Percayalah, kami lakukan yang terbaik. Banyak kasus serupa sebelumnya. Bahkan ada yang jenazahnya sampai berbulan-bulan baru bisa dipulangkan. Tapi untuk Nazwa, kita usahakan secepatnya." Proses yang melelahkan. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Malik di Indonesia hampir setiap malam begadang, menunggu kabar dari Rina dan KBRI. Telepon genggamnya tak pernah lepas dari genggaman. "Pak, gimana kabar anak kita?" tanya Hajah Rohaya dengan suara lirih setiap pagi. Malik hanya bisa menjawab, "Belum ada kepastian, Bu. Mereka bilang masih urus dokumen." Sementara itu, Rina di Phnom Penh terus bolak-balik antara rumah sakit, kantor polisi, dan KBRI. Ia menjadi saksi betapa rumitnya birokrasi di negeri orang. Surat dari rumah sakit sudah keluar, tapi polisi minta keterangan tambahan. Setelah itu, imigrasi baru bisa kasih izin keluar. Belum lagi maskapai penerbangan, mereka punya syarat sendiri, ujar Pak Herman sambil menenteng berkas-berkas tebal. Rina menghela napas. "Ya Allah, kenapa serumit ini? Padahal dia hanya ingin pulang, meski sudah tak bernyawa." Duka yang menghimpit desa. Di desa Sukamaju, kabar kematian Nazwa menjadi buah bibir. Warga ramai membicarakan betapa kerasnya nasib pekerja migran. "Kasihan Nazwa. Anak baik, pintar ngaji, sopan. Tapi kenapa harus berakhir begini?" ucap Bu Marni, tetangga sebelah rumah. "Memang itu kerja di luar negeri penuh risiko. Banyak yang kena tipu. Makanya pemerintah harus tegas," timpal Pak Jaya, ketua RT. Di tengah semua perbincangan itu, Hajah Rohaya semakin tak kuasa menahan tangis. Ia sering terduduk lemas, hanya bisa menatap foto Nazwa yang dipajang di ruang tamu. Foto itu diambil sebelum Nazwa berangkat ke Kamboja, dengan senyum semangat dan harapan besar. "Anakku," katanya, "mau bawa kebahagiaan, kok malah pulang tinggal nama," gumamnya. Cahaya harapan. Suatu sore, telepon Malik berdering. Suara di seberang sana membuat jantungnya berdegup kencang. "Pak Malik, ini Herman dari KBRI Phnom Penh. Kami mau kabarkan, dokumen pemulangan jenazah Nazwa sudah selesai. Insya Allah besok malam jenazah diberangkatkan lewat penerbangan komersial menuju Jakarta. Dari Jakarta akan diteruskan ke daerah Bapak," ucapnya. Mata Malik berkaca-kaca. "Alhamdulillah, terima kasih, Pak Herman. Terima kasih banyak." Ia segera memeluk istrinya. "Bu, anak kita pulang. Besok dia pulang," katanya sambil menahan tangis. Hajah Rohaya langsung tersungkur sujud, menangis penuh haru. "Ya Allah, meski hanya raganya, aku ingin memeluk anakku untuk terakhir kali." Hari itu, seluruh warga desa mulai bersiap menyambut kedatangan jenazah. Tenda semakin ramai, doa-doa dipanjatkan, dan rasa kehilangan makin terasa. Semua orang tahu, kepulangan Nazwa bukanlah pulang dengan kemenangan,
melainkan pulang dengan luka yang mendalam bagi keluarga. Namun, setidaknya ada sedikit kelegaan. Bahwa perjalanan panjang penuh birokrasi itu akhirnya usai, dan Nazwa akan segera kembali ke tanah kelahirannya. Pulanglah, nak, meski hanya ragamu. Kami menunggumu di rumah, lirih suara Malik, menatap langit sore yang mulai memerah. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi aura yang tak biasa pagi itu. Di salah satu sudut ruang kedatangan kargo jenazah, sebuah peti kayu berbalut bendera merah putih diletakkan dengan hati-hati. Udara seolah menahan napas. Beberapa keluarga pekerja migran berdiri menanti, namun yang paling menonjol adalah sekelompok orang sederhana dengan wajah pucat menahan tangis. Mereka adalah keluarga Nazwa Alia. Ibu Nazwa, mengenakan kerudung hitam, tak kuasa menahan tubuhnya yang bergetar. Ayahnya, seorang lelaki paruh baya yang biasanya tegar, kini terlihat rapuh seperti kehilangan arah. Sementara Nia, adik Nazwa yang masih duduk di bangku SMA, berdiri menggenggam erat tas kecil berisi dokumen dan foto kakaknya. Hari itu, Nazwa benar-benar pulang. Tapi hanya tinggal nama. Ya Allah, kenapa anakku? Suara lirih sang ibu terdengar, menembus keramaian. Pejabat Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan BNP 2 TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, mendampingi proses itu. Mereka mencoba memberikan penjelasan dengan bahasa resmi, penuh diplomasi. Namun di mata keluarga Nazwa, semua terasa hampa. Tak ada kata yang cukup untuk mengobati luka karena kehilangan anak pertama mereka dengan cara yang begitu tragis. Di rumah duka, kepulangan Nazwa ke kampung halaman di sebuah desa kecil di Jawa Tengah disambut isak tangis warga. Jalan desa yang biasanya riuh dengan canda anak-anak kini berubah sunyi. Semua orang menundukkan kepala ketika ambulans berhenti di depan rumah keluarga. Jenazah Nazwa diturunkan perlahan. Suasana pecah. Tangis histeris sang ibu menggema, membuat bulu kuduk siapapun merinding. Nia memeluk tubuh kakaknya yang sudah terbujur kaku, berulang kali memanggil nama Nazwa, seakan berharap ada keajaiban yang membuat kakaknya membuka mata. Mbak Q, bangun, ayo pulang main ke sawah lagi kayak dulu. Aku kangen, tangis Nia tak terbendung. Namun semua tahu, Nazwa tak akan pernah kembali. Warga desa berkerumun, sebagian menyesalkan kenekatan Nazwa pergi merantau tanpa jalur resmi, sebagian lagi mengutuk sindikat yang telah mempermainkan mimpi anak-anak muda Indonesia. Suara-suara itu berbaur, namun tetap tak bisa mengembalikan Nazwa. Suara dari balik layar. Sementara itu, di Kamboja, aparat kepolisian bersama Interpol masih melacak jaringan perdagangan manusia yang menyeret Nazwa hingga berakhir tragis. Dari beberapa kesaksian korban selamat, sindikat itu begitu licik, mereka memikat dengan janji gaji tinggi, lalu memaksa korbannya bekerja di pusat penipuan online, dan jika melawan, siksaan fisik maupun psikis menanti. Nazwa hanyalah satu dari ratusan korban. Tetapi namanya kini menjadi simbol luka, betapa rapuhnya perlindungan bagi pekerja migran, betapa mudahnya mimpi anak muda Indonesia dipermainkan mafia internasional. Perjuangan keluarga. Setelah pemakaman, keluarga Nazwa duduk berhadapan dengan perwakilan pemerintah di balai desa. Sang ayah dengan suara bergetar meminta agar kasus anaknya tak berhenti di sini. Tolong, Pak, jangan cuma janji. Jangan biarkan anak-anak lain bernasib seperti Nazwa. Kalau perlu, saya siap bersaksi agar sindikat ini terbongkar, ucapnya, menahan amarah sekaligus kesedihan. Pejabat itu hanya bisa mengangguk, berjanji bahwa kasus ini akan masuk dalam perhatian khusus. Tapi di balik janji, semua orang di ruangan itu tahu, jalan menuju keadilan panjang dan berliku. Kenangan yang tak pernah padam. Malam itu, rumah Nazwa masih dipenuhi tetangga dan kerabat yang datang melayat. Di kamar kecilnya, foto-foto Nazwa yang masih tersenyum ceria terpajang di dinding. Buku harian yang ditinggalkannya masih terbuka di atas meja, dengan tulisan terakhir yang seakan menjadi pesan tak selesai. Aku ingin bahagiakan orang tuaku. Aku akan berjuang, demi Nia juga. Doakan aku kuat di negeri orang. Membaca kalimat itu, Nia kembali menangis. Ia bersumpah dalam hati, suatu hari ia akan menuntut keadilan untuk kakaknya. Ia tak ingin nama Nazwa hanya dikenang sebagai korban tanpa arti. Gelombang kesadaran. Berita tentang kepulangan jenazah Nazwa menyebar luas di media. Media televisi menayangkan liputan khusus, sementara media sosial dipenuhi tagar keadilan untuk Nazwa dan stop perdagangan manusia. Banyak orang mulai membuka mata, menyadari betapa besar bahaya jerat sindikat tenaga kerja ilegal. Di desa-desa, tokoh masyarakat mulai mengingatkan anak-anak muda agar berhati-hati terhadap tawaran kerja di luar negeri. Nama Nazwa dijadikan contoh pahit,
seorang gadis penuh semangat yang mimpi besarnya berakhir tragis karena ulah orang-orang tak berperi kemanusiaan. Akhir yang membekas. Hari-hari berlalu, namun duka keluarga Najwa tak pernah benar-benar hilang. Meski mereka berusaha bangkit, bayangan wajah Najwa selalu hadir di setiap sudut rumah. Sang ayah lebih banyak termenung, sang ibu sering jatuh sakit karena memikirkan anaknya, dan Nia tumbuh dengan luka mendalam. Namun, satu hal pasti, kisah Najwa tidak akan dilupakan. Namanya menjadi peringatan, sebuah suara sunyi yang terus menggema agar bangsa ini lebih serius melindungi para pekerja migrannya. Najwa memang pulang tinggal nama, tapi kisahnya akan terus hidup, menjadi pelajaran bagi banyak orang agar tidak terjebak dalam mimpi palsu yang menyesatkan. Kamera film Outro narasi YouTube. Inilah akhir perjalanan Najwa Alia. Mimpi indah bekerja di luar negeri, yang berakhir dengan kepulangan jenazah. Semoga kisah ini membuka mata kita semua, jangan mudah percaya pada janji manis, jangan lengah terhadap tawaran pekerjaan ilegal. Karena satu langkah salah, bisa berakhir dengan hilangnya nyawa. Selamat jalan, Najwa. Namamu akan selalu menjadi peringatan bagi kami semua.